Untuk ketua kelas saya persilakan. Siapa ketua kelasnya? Ya, saya persilakan. Sebagai mati pelajaran pada SMA ini, kita berdoa. Dalam WG kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, untuk adik-adik sekalian saya mohon berdiri. Ya baik. Nah baik, materi kita pada pagi hari ini yakni Bhinneka Tunggal Ika yang memuat materi kerjasama dan gotong royong. Nah, sebelum kita masuk ke materi kerjasama dan gotong royong, apakah ada adik-adik mengingat materi pada minggu lalu? Ingat, Pak. Ya, untuk adik ini mungkin bisa. Ya, materi kemarin itu tentang keragaman dalam masyarakat Indonesia, Bapak. Oh iya, terima kasih untuk adik Irin. Nah, baik, langsung saja ke tujuan materi kita pada pagi hari ini. Mungkin salah satu dari peserta didik bisa membacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Mungkin untuk adik Ipul. Aku tidak, Pak. Baik, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi penerapan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan tentang penerapan kerjasama. Baik, terima kasih untuk adik Ipul. Ada ya, selanjutnya yakni kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Nah baik, untuk adik-adik di sini apakah bisa memahami gambar yang telah ada di depan ini? Bisa. Menurut kalian apa perbedaan dari kerjasama dan gotong royong tersebut? Untuk adik Zul mungkin bisa menjelaskan apa itu kerjasama dan apa itu gotong royong dari segi perbedaannya? Perbedaannya apa? Baik, terima kasih Bapak. Jadi menurut saya Bapak, antara kerjasama dan juga gotong royong ini secara paling tentu kesamaan Bapak. Cuma kalau kerjasama dia itu lebih kepada lebih kepada mungkin dalam pekerjaan atau dalam menyelesaikan pekerjaan apa namanya tubuh seperti itu ataupun tempat-tempat umum lainnya. Jadi kalau kerjasama dikatakan dia mungkin lebih kepada ke bidang pekerjaan seperti perusahaan dan sebagainya. Kalau gotong royong lebih orientasi kepada masyarakat. Ya baik, terima kasih untuk adik Zul. Mungkin saya ingin sedikit menambahkan mengenai perbedaan dari kerjasama dan gotong royong tersebut. Nah, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan di suatu lembaga atau instansi untuk menggapai suatu tujuan bersama. Nah, sedangkan gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat yang dilakukan secara sukarela atau dilakukan secara bersama-sama masyarakat sekitar. Nah, memahami mengenai materi yang telah saya bawakan, saya akan membagi kelompok. Nah, adapun kelompoknya terbagi atas 3 kelompok. Nah, untuk kelompok pertama yakni adik Opi dengan adik Tasya, kelompok 2 adik Ririn Pitua dengan adik Zul, dan kelompok ketiga adalah adik Ipul dan adik Ija. Nah, adapun untuk soal untuk kelompok 1 yakni mencari atau mengidentifikasi keberagaman yang ada di atau kerjasama yang ada di lingkungan sekitar atau yang ada di lingkungannya. Nah, untuk kelompok 2 mencari atau menganalisis bentuk kerjasama atau gotong royong yang ada di lingkungan masyarakat dan berikan contohnya. Nah, sedangkan untuk kelompok 3
yakni mencari mengenai apa yang perbedaan dari kerjasama dan gotong royong. Nah mungkin hanya itu waktu yang saya berikan untuk mengerjakan soal yakni 10 menit. Baik untuk kelompok 3 apa yang mau Baik untuk kelompok 1 apakah sudah Udah Pak, jelaskan dulu. Analisis luas cakupan. Yang di lingkungannya kamu saja dan tidak usah ke masyarakat. Itu kan sedang middle. Kelasnya telah selesai dikerjakan. Sudah Pak. Nah, baik, mungkin nanti setiap perwakilan kelompok atau setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, baik, mungkin yang pertama dari kelompok 3 aja. Dari adik 3 dengan Ibu. Dapat silakan. Saya ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, adapun soalnya tadi, apa perbedaan kerjasama dan gotong royong? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara untuk Hasil diskusi kami dengan pertanyaan tadi, sebutkan apa itu contoh kerjasama yang ada di lingkungan rumahmu dan juga gotong royong. Jadi kerjasama dalam lingkungan rumah yaitu kerjasama dalam bekerja kelompok, kemudian kerjasama dalam kegiatan. Jawabannya. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan soal yaitu menganalisis bentuk kerjasama dan gotong royong di lingkungan masyarakat serta berikan contoh. Nah, baik dari kelompok kami, yang pertama berbicara menganalisis. Nah, kelompok kami menjabarkan bahwa kerjasama merupakan bentuk interaksi Dari setiap kelompok setelah menjelaskan mengenai pemahaman kalian, nah kita masuk ke soal-soal evaluasi. Nah, untuk setiap kelompok mungkin bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Nah, saya akan beri waktu 2 menit. Saya mungkin untuk adik-adik menentukan soal evaluasinya. Tunggu Pak, 1 nomor lagi. Oke. apa nih? Mengenai kerjasama dan gotong royong, mungkin dari perwakilan siswa ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai materi kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk yang bisa memberi kesimpulan, saya persilakan. Saya Pak. Oke, saya persilakan untuk adik Zul. Ya, baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Kesimpulan pada hari ini tentang materi kerjasama dan gotong royong. Nah, jadi yang dapat sambil dan dapat disimpulkan bahwa kerjasama dan gotong Kita berdiri. Untuk adik-adik, saya persilakan. Nah, sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, apakah bagaimana perasaan adik-adik setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Senang Pak, alhamdulillah, baik Bapak, bagus Kerjasama dan gotong royong. Ya, baik, terima kasih untuk adik-adik. Alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Nah, baik, terima kasih untuk ketua kelas. Nah, dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pembelajaran pada pagi hari ini saya nyatakan ditutup.